Sesaat lagi kita akan menyaksikan Kultum Ramadan SDIT Buah Hati Islamic School 2 bersama Ustadz Ahmad Syahid Jundana SEI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kehadirat dan nikmat-nikmatnya kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan juga masih diberi kesempatan untuk terus beribadah sebanyak-banyaknya. Hingga hari ini, hari ke-17, kita masih terus istiqomah insyaallah dalam berebut pahala. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kekafiran hingga kita terbebas menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya keimanan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 ataupun ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga hadirin dan hadirat yang lainnya yang menyaksikan kajian ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan menunaikan zakat. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya menunaikan zakat termasuk dalam rukun Islam, di mana rukun Islam setelah berpuasa. Jadi barang siapa yang menunaikan zakat maka dia telah menjalankan rukun Islam, sehingga bisa dikatakan Islamnya sempurna, ditambah dengan menunaikan haji jika mampu. Kesempatan kali ini keutamaan menunaikan zakat yang akan saya sampaikan berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, keutamaan menunaikan zakat dalam Al-Quran ada di posisi pada surat Al-Baqarah ayat kedua sampai 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan juga merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah itu orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa disebutkan di ayat selanjutnya, ayat ketiga, yaitu mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Salah satunya di sini adalah menunaikan zakat. Jadi menafkahkan sebagian rezekinya itu ada berbagai banyak macam. Ada yang bersedekah, menunaikan zakat, membangun masjid, dan hal-hal lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwasanya orang yang menunaikan zakat termasuk orang yang bertakwa. Maka siapakah orang bertakwa itu? Yaitu salah satunya orang yang menunaikan zakat. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua yaitu menjelaskan
kedudukan seseorang dalam Islam. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 5 dan 11. Yang artinya di ayat 5 adalah apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin yang kalian temui di mana saja. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang ayat 11, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu dalam agamamu, yaitu dalam Islam. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Jadi di ayat ini, di keutamaan yang ini, bahwasanya orang-orang yang menunaikan zakat adalah saudara-saudara kita dalam agama Islam. Jadi kedudukannya jelas dalam agama Islam bagi orang yang menunaikan zakat, sehingga sama-sama mendapatkan hak yang sama seperti kita semua. Kemudian keutamaan berikutnya adalah memperoleh kebahagiaan. Ini tertulis dalam firman Allah pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Maka di sini bisa dikatakan orang yang menunaikan zakat berdasarkan ayat tadi Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4 termasuk orang yang akan mendapatkan keberuntungan, sehingga dia hidupnya akan bahagia karena tadi mendapatkan keberuntungan. Maka orang-orang yang menunaikan zakat kelak akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Apa bentuknya? Nanti akan disampaikan kebahagiaannya di keutamaan berikutnya. Keutamaan yang keempat selanjutnya, orang-orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat pada surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka mengajak berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di ayat ini, orang-orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan rahmat, sehingga akan ditolong, karena siapa yang mendapatkan rahmat, dia akan selamat dunia dan akhirat. Hidupnya akan bahagia, akan sejahtera, akan tentram, sehingga dia terbebas dari segala hal masalah. Itu keutamaan yang keempat. Keutamaan yang kelima, yaitu membersihkan, mensucikan, dan mengembangkan harta, juga menyucikan jiwa. Ini tertulis dalam firman Allah pada surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadikan ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha pengetahui. Jadi di sini keutamaan bagi orang yang menunaikan zakat, hartanya akan dibersihkan. Jadi itu harta yang ditinggalkan. Jadi harta yang setelah dia bayar zakat, sisa harta yang masih dia pegang itu akan dibersihkan, akan disucikan, akan diberikan keberkahan. Sehingga setelah harta yang dimilikinya berkah, suci, dan bersih,
itu akan membuat jiwanya tentram, jiwanya tenang, tidak lagi dipenuhi dengan berbagai hal duniawi, khususnya masalah harta. Karena juga selain hal itu juga didoakan oleh orang-orang mustahik yang mereka menerima zakat. Mereka mendoakan bagi muzaki yang membayar zakat, sehingga doa-doa tersebut memberikan ketentraman bagi orang-orang yang menunaikan zakat. Dan yang terakhir, keutamaan menunaikan zakat mendapatkan atau mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap fakir miskin dan juga golongan mustahik lainnya. Di sini ada 8 asnaf ya. Dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil-amil zakat, orang mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak ya atau hamba sahaya, juga orang-orang yang berhutang dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Jadi di sini menunaikan zakat adalah sesuatu yang wajib hukumnya ya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di sini keutamaannya memiliki kepekaan sosial. Jadi menunaikan zakat ini adalah salah satu ibadah bukan hanya hubungan kepada Allah, tapi hubungan kepada manusia. Sehingga orang-orang menunaikan zakat memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap sekitarnya. Ya, jadi sehingga orang yang peka itu orang yang suka menolong, orang yang gemar berbagi, dan hidupnya akan menjadi berkah. Itu saja keutamaan-keutamaan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mewakili pengurus ZIS Buah Hati Islamic School 2 menghimbau sekaligus mengajak kepada ayah dan bunda untuk bisa dapat donasi zakat ataupun sebagian harta ayah dan bunda dalam bentuk kegiatan Ansyitoh Ramadan, bisa dengan santunan yatim ataupun kegiatan paket sembako melalui panitia ZIS Ansyitoh Ramadan Buah Hati 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa diyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.